Bismillahirrahmanirrahim. Saya Diah Rahmawati ingin menjelaskan tentang pengorganisasian. Apakah yang dimaksud dengan pengorganisasian itu? Pengorganisasian adalah proses membagi kerja ke dalam ke dalam tugas-tugas kecil, yang mana tugas-tugas itu diberikan kepada kelompok organisasi yang mempunyai yang masing-masing individunya mempunyai kemampuan yang sama, mengalokasikan sumber daya, dan mengkoordinasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam sekolah, kita mengenal dengan istilah pengorganisasian kelas. Pengorganisasian kelas yang dimaksud adalah keterampilan seorang guru dalam memahami dan mengkondisikan kelas agar tetap tercipta suasana belajar mengajar yang optimal, sehingga bisa tercapai tujuan dari pengorganisasian. Dalam pengorganisasian terdapat 3 aspek yang perlu kita pahami, yakni fungsi pengorganisasian, tujuan pengorganisasian, dan faktor yang mempengaruhi perwujudan pengorganisasian kelas. Yang pertama adalah fungsi pengorganisasian, yakni menentukan sumber daya dan keinginan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Maksud dari sumber daya di sini adalah media pembelajaran yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Nah, media pembelajaran hendaknya bersifat efektif dan efisien dan juga menarik agar mudah dalam penggunaannya dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang kedua, yakni merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi orang yang mampu membawa organisasi pada tujuan. Dalam suatu kelompok organisasi pastinya terdapat orang-orang dengan kemampuan yang sama. Nah, hendaknya mereka saling bersinergi dan bertukar pikiran, pendapat maupun saran untuk mencapai tujuan organisasi seperti yang diinginkan. Yang ketiga, yakni menugaskan seseorang untuk sekelompok orang dalam suatu tanggung jawab, tugas, dan fungsi tertentu. Misalkan setiap kelompok organisasi pastinya harus memiliki leader, pemimpin yang bisa mengkondisikan jalannya kelompok organisasi tersebut. Yang selanjutnya, yakni mendelegasikan wewenang kepada individu yang berhubungan dengan keleluasaan melaksanakan tugas. Sebelum kita memberikan wewenang atau tugas kepada individu, hendaknya kita mengerti kapasitas individu tersebut, pengalaman individu tersebut, dan kemampuan di bidang apa individu tersebut. Nah, dengan begitu kita bisa memberikan tugas yang sesuai untuk diemban oleh individu tersebut, sehingga ia mampu bertanggung jawab dengan baik atas tugasnya. Yang selanjutnya, yakni tujuan pengorganisasian. Terdapat 5 tujuan pengorganisasian. Apa saja? Yang pertama, membantu koordinasi. Koordinasi biasanya dilakukan ketika ada perubahan unit antara kelompok organisasi. Yang mana unit kerja ini terpisah dan tidak sejenis tetapi tetap dalam suatu organisasi. Yang kedua, memperlancar pengawasan. Memperlancar pengawasan dilakukan dengan cara mengirim seorang manajer atau ketua atau pemimpin ke dalam masing-masing kelompok organisasi. Hal itu ditujukan untuk
bisa mencapai sasaran kerja dengan baik. Orang atau manajer itu pun harus orang yang berkompeten di bidangnya, sehingga bisa mengetahui hal apa saja yang cocok untuk dilakukan untuk masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya yakni maksimalisasi manfaat spesialisasi. Maksudnya membantu orang menjadi lebih ahli dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Yang selanjutnya yakni penghematan biaya. Butuh pertimbangan untuk pengeluaran anggaran yang diperlukan dalam proker suatu organisasi. Hal itu dilakukan untuk mengontrol atau bahkan meminimalisir anggaran yang keluar dan meminimalisir apa-apa saja yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan dalam kepentingan organisasi. Selanjutnya, meningkatkan kerukunan hubungan antara manusia. Nah, dalam organisasi, dalam suatu kelompok organisasi, terdapat beberapa individu yang saling bekerja sama. Hal itu dibutuhkan pendekatan sosial berupa misalnya saling sharing, saling bercerita, bertukar pikiran tentang apa-apa saja masalah yang dihadapi oleh individu tersebut, sehingga akan ditemukan solusi dari pendapat masing-masing individu yang ada di kelompok organisasi tersebut, sehingga dengan begitu akan terjalin solidaritas di setiap individu di kelompok tersebut. Yang poin terakhir yakni faktor yang mempengaruhi perwujudan pengorganisasian kelas. Yang pertama, kurikulum. Kegiatan kelas yang dilakukan bukan semata-mata hanya memberikan materi hanya pemberian materi oleh guru kepada murid, kemudian murid memahami, kemudian sudah. Itu juga sangat penting bahkan, tapi untuk bidang akademik. Nah, kurikulum bisa ditambahi dengan program kelas ataupun program di luar kelas lainnya. Hal itu digunakan untuk mengeksplor minat dan bakat masing-masing peserta didik agar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat dan berdampak positif bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua yakni gedung dan sarana kelas atau sekolah. Gedung dan sarana kelas atau sekolah adalah tempat yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Jadi ya idealnya jika proses belajar mengajar ingin berlangsung dengan nyaman, dengan aman, dan dengan menyenangkan, haruslah bertempat di tempat yang sesuai dan kondisional. Yang selanjutnya yakni guru. Guru merupakan server yang berperan untuk memberikan materi kepada peserta didik. Guru hendaknya menciptakan suatu interaksi antara dirinya dan peserta didik. Jadi suasana kelas bisa hidup dan bisa saling tanya jawab antara guru dan murid, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan tidak terlalu monoton. Kriteria guru yang ideal harus memenuhi
kriteria profesional guru seperti kompetensi pedagogik, behaviorisme, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yakni murid. Murid merupakan faktor yang sangat penting karena murid merupakan klien dan yang menjadi sasaran pembelajaran. Maka murid haruslah dibuat senyaman mungkin dengan proses belajar mengajar. Hal itu bisa dilakukan dengan memberikan proses belajar mengajar yang menyenangkan dan interaktif seperti yang dibahas sebelumnya. Nah, untuk mengukur kemampuan murid bisa diberikan tugas-tugas, kemudian dievaluasi, kemudian diambil kesimpulan apakah masalah yang dialami murid dalam materi ini sehingga akan ditemukan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Yang terakhir yakni dinamika kelas. Dinamika kelas adalah suasana kelas yang diliputi oleh dorongan dari wali murid dan guru untuk kepada si murid agar murid tersebut bisa menyalurkan bakatnya, kemampuannya, dan pengetahuannya dan mengeksplor kepada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat dan berdampak positif bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Baiklah, mungkin cukup itu dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf.